Shalom, apa kabar bagi kita semua? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan bersujud di hadapan Allah, menyembah Dia di dalam saat teduh kita. Untuk itu mari kita mohon kekuatan dari Tuhan, sehingga kita mampu mendengarkan firman ini, dan melalui firman ini kita semakin menyadari tentang siapakah kita dan siapakah Tuhan di dalam kehidupan kita. Untuk itu, mari kita berdoa. Kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, dengan segala rasa syukur dan ucapan terima kasih atas berkat anugerah yang tetap Tuhan berikan, Tuhan sediakan dalam hidup kami, sehingga kami mampu menjalani hari-hari kami sampai pada saat ini. Kami rindu akan firman-Mu. Kami ingin menyatakan seluruh isi hati kami. Kiranya Tuhan berkenan untuk memenuhi hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus, sehingga kami mampu mendengarkan firman ini, mengerti, dan melalui firman ini kami semakin dikuatkan dalam menjalani kehidupan kami. Inilah doa dan harapan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman-Nya yang kita dengarkan pada hari ini terambil dari kitab Lukas 2 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian bunyinya. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tentu firman ini tidak asing lagi bagi kita, yang mengingatkan kita bagaimana apa yang terjadi, sebagian peristiwa yang terjadi ketika Yesus lahir. Pada saat Yesus lahir di kandang domba, dan pada saat itu malaikat bersorak-sorai dan bersuka cita, dan dia menjumpai para gembala yang pada saat itu sedang menggembalakan kambing dombanya. Hari itu adalah hari malam, dan ketika malaikat itu datang dengan cahayanya yang begitu luar biasa, membuat para gembala ketakutan. Mereka takut karena belum pernah mereka menerima atau mengalami peristiwa yang sedemikian. Mereka takut karena begitu luar biasanya cahaya itu. Dan malaikat itu tahu kalau mereka itu ketakutan. Dan akhirnya malaikat itu meyakinkan mereka bahwa mereka tidak perlu takut. Karena memang malaikat itu katakan, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar." Memberitakan kepadamu kesukaan besar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berita apakah yang menjadi kesukaan besar dalam hidup kita? Jikalau kita melihat ini, yang dia katakan, kesukaan besar itu adalah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Kesukaan besar itu adalah kelahiran Kristus Tuhan. Karena memang mereka sangat membutuhkan Kristus Tuhan untuk menyelamatkan mereka, untuk menyelamatkan bangsa yang ada pada saat itu. Mereka sangat membutuhkan itu sebenarnya, untuk menyelamatkan, bukan menyelamatkan dari kehidupannya yang ada pada saat itu, tapi menyelamatkan mereka yang begitu penuh dengan dosa, sehingga kedatangan kelahiran itu, lahirnya yang dikatakan sebagai juru selamat itu, yaitu Kristus, sangat dibutuhkan oleh dunia pada saat itu, supaya bagaimanapun keadaan mereka pada saat itu, pada saatnya mereka akan menerima keselamatan.
dosa tidak lagi diperhitungkan, tapi dosa sudah ditebus. Sehingga itulah makna yang mau disampaikan oleh malaikat, sehingga dia katakan, lahir bagimu juru selamat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau kita renungkan pada hari ini, pada saat ini tentang firman ini, apa yang menjadi berita kesukaan yang besar bagi kita sekarang? Berita kesukaan yang besar bagi kita sekarang, jikalau kita mendengarkan peristiwa apa atau keadaan apa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang banyak peristiwa-peristiwa besar yang kita rasakan. Peristiwa-peristiwa yang mengejutkan, yang belum kita pikirkan dan bahkan tidak terpikirkan oleh kita. Umpamanya, berita hari ini telah berpulang, telah dimuliakan oleh Tuhan. Si anu, orang tua kita si anu, atau anak kita si anu. Sering sekali mengagetkan kita, menakutkan kita, menjadikan hati kita ketika kita mendengarkan itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tapi pada hari ini, berita yang baru, berita yang membawa keselamatan datang kepada kita, yaitu dia katakan, lahir bagimu juru selamat. Ternyata melalui firman ini terlihat bahwa ketika kelahiran juru selamat itu kita dengarkan, maka kita sudah menerima berita kesukaan yang besar. Mengapa? Jikalau kita melihat dan kita perhadapkan dalam hidup kita pada saat ini, adakah kebahagiaan yang sempurna? Adakah kesukaan yang sempurna di dalam hidup kita? Apakah kekayaan bisa memberikan kesukaan bagi kita? Tidak. Apakah jabatan? Tidak. Apakah kesuksesan dunia ini dalam studi, dalam pekerjaan, dalam usaha? Tidak. Mengapa? Karena semua ini akan ada waktunya. Hanya sesaat, dan sesudah itu terjadi perubahan. Mungkin pada saat ini kita sukses, tapi mungkin sebentar lagi kita akan gagal. Mungkin pada saat ini kita gagal, sebentar lagi kita akan sukses. Jadi itu akan berubah. Perubahan-perubahan itu akan terjadi. Tapi apa berita kesukaan yang tidak akan pernah berubah? Yaitu ketika kita menerima kelahiran Yesus di dalam hati kita. Karena dia akan memberikan sukacita yang sempurna, kebahagiaan yang kekal, dan sukacita yang luar biasa yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata, tapi bisa dirasakan. Adanya Yesus di dalam hati kita akan memberikan damai sejahtera yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata, tapi bisa dirasakan, bisa dinikmati, dan bisa membawa kebahagiaan yang luar biasa, yang sungguh-sungguh di dalam hidup kita. Bukan karena ini dan bukan karena itu, tapi karena dia ada bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apapun situasi yang ada sekarang, maraknya virus corona, di sana ada yang meninggal, di sini ada yang meninggal, di sana terpapar, di sini terpapar, dan sebagainya. Jangan takut. Firman menyatakan kepada kita, jangan takut. Adanya Yesus dalam hati kita menjamini kita bahwa kita akan mampu menghadapi semuanya. Jangan takut, percayalah bahwa kasih Tuhan selalu ada untuk kita. Lahirnya Yesus, adanya Yesus dalam hati kita memampukan kita untuk menjalani segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan meyakinkan kami
untuk tidak takut dalam menjalani hidup ini. Banyak hal yang akan kami hadapi, suka duka silih berganti. Terkhusus karena pandemi COVID-19 yang semakin lama semakin marak di berbagai kota yang ada di Indonesia, yang mungkin kami adalah salah satu di dalamnya, sebagai satu daerah yang masuk zona hitam. Ya Tuhan, berikan keyakinan kepada kami bahwa kami tidak takut, karena Tuhan ada di dalam hati kami. Tuhan yang akan menguatkan kami, Tuhan yang akan memberikan perlindungan dan kepintaran kepada kami untuk memikirkan semua yang terjadi, sehingga apapun yang kami dengar, apapun yang kami hadapi, kami bisa tetap bertahan. Oleh karena itu ya Tuhan, kuatkan hati kami, mampukan kami untuk menjalani kehidupan ini. Kami berdoa pada saat ini untuk setiap orang yang berjuang untuk melawan virus corona yang ada dalam dirinya. Tuhan temani mereka. Jangan biarkan mereka sendiri di dalam menghadapi semua ini. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, sembuhkan mereka. Berkati tim medis yang menyertai mereka. Berkati seluruh peralatan yang dipakai. Dan berkati juga obat yang mereka makan. Sehingga semua itu atas berkat Tuhan, mereka akan mendapatkan kesembuhan. Jamah hatinya supaya mereka juga tidak takut, supaya mereka juga tetap yakin akan pertolongan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan pada saat ini untuk setiap orang yang sudah mendapatkan hasil yang negatif. Tuhan berkati mereka supaya mereka tetap yakin. Biarlah peristiwa terpaparnya mereka tidak menjadi trauma dalam hatinya, tapi mereka boleh menyadari bahwa Tuhan sudah membebaskan mereka, dan mereka yakin akan hal itu. Keluarga-keluarga yang Tuhan sudah ambil dari mereka karena virus ini juga Tuhan berkati, Tuhan hiburkan dan Tuhan kuatkan. Dan juga kami berdoa pada saat ini untuk semua anak-anak kami yang akan memulai pendidikannya kembali dalam semester yang baru ini. Tuhan berkati mereka, Tuhan berikan kepintaran, Tuhan tambahkan semangatnya dan sukacitanya, sehingga walaupun mereka ada dalam proses belajar mengajar secara virtual, mereka tetap kuat, mereka tetap semangat untuk boleh belajar secara mandiri. Berkati kami juga sebagai orang tua untuk boleh mendampingi mereka dengan baik. Tambahkan kepintaran kepada semua guru-gurunya, sehingga mereka juga boleh bersemangat dalam memberikan pengetahuan dan mendidik anak-anak didiknya. Dan juga kami berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk masa depan anak-anak kami. Berkatilah mereka, khususnya yang dalam proses mencari pekerjaan, mencari teman hidupnya. Tuhan pertemukan mereka, sehingga mereka boleh mendapatkannya, menemukannya, dan mereka boleh berbahagia karena itu. Dan juga kami berdoa untuk orang-orang tua kami. Berkati mereka Tuhan di masa usianya yang sudah lanjut. Biarlah sukacita, damai dan kebahagiaan tetap ada di hatinya. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka berbagai kebaikan Tuhan untuk mereka nikmati di masa tuanya. Dan juga kami berdoa pada saat ini untuk orang-orang yang menderita penyakit yang berbagai-bagai yang sedang terjadi dalam dirinya, baik yang sudah lama maupun yang baru saja. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, jamahlah setiap orang yang sakit pada saat ini. Sentuh hatinya, sentuh tubuhnya, jauhkanlah mereka dari penyakit yang ada dalam dirinya, sehingga mereka boleh menjalani kehidupan dengan kesehatan yang sempurna yang datangnya dari Tuhan. Terkhusus kami berdoa untuk Bapak Eva di Kabanjahe,
dan juga untuk Ibu Erlindawati, untuk Bapak Artania Pelawi, dan juga untuk Nande Desi. Tuhan, bantu mereka untuk mendapatkan kesembuhan, sehingga pada saat yang cocok dengan pertolongan Tuhan, kesehatan mereka dapatkan dan mereka bisa melakukan aktivitasnya dan mereka bisa bersukacita, berbahagia dalam menjalani kehidupan seterusnya. Inilah harapan dan doa kami. Ampuni kami ya Tuhan dalam setiap salah dan dosa kami, sehingga kami layak untuk berdoa dan meminta kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman yang sudah kita dengarkan dan doa yang sudah kita sampaikan. Kiranya damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan, yang melampaui segala akal dan pikiran kamu, akan menyertai kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat, tetap semangat menjaga kesehatan. Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih.